Pada 1 dekade terakhir, sebuah perusahaan foto global mengajukan perlindungan kebangkrutan. Perusahaan itu pernah memimpin pasar selama lebih dari 1 abad dengan teknologi analog yang revolusioner. Namun, keputusan mempertahankan aset lama yang tidak lagi menghasilkan pendapatan menelan beban penyusutan yang sangat besar. Akibatnya arus kas operasional menurun drastis sekaligus menambah beban hutang. Beban keuangan tersebut menghalangi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi pada inovasi digital. Ketika pesaing baru muncul dengan model bisnis berbasis layanan, perusahaan tersebut tidak mampu beradaptasi. Situasi ini mengungkap satu pola umum, kegagalan mengelola aliran uang mengancam bahkan raksasa yang paling kuat. Jika Anda penasaran mengapa pola ini berulang di industri lain, mari kita lihat contoh tambahan. Namun sebelum itu, apa yang sebenarnya menyebabkan aliran kas menjadi buntu? Namun di balik kegagalan arus kas perusahaan foto, ada 2 contoh lain yang memperlihatkan mekanisme serupa. Sebuah jaringan retail mainan menandatangani perjanjian sewa-beli properti sehingga sebagian besar pendapatan terpaksa dialokasikan untuk membayar sewa. Hal ini menyebabkan margin operasional tertekan dan menurunkan likuiditas secara tajam. Di sisi lain, sebuah produsen ponsel melakukan akuisisi berlebihan tanpa menghasilkan aliran kas yang memadai. Akuisisi tersebut menambah liabilitas besar yang tidak dapat ditutup oleh penjualan perangkat baru. Kedua contoh tersebut menyoroti inti masalah, keputusan finansial yang tidak didukung oleh arus kas nyata. Tanpa cadangan likuiditas, perusahaan cepat terjebak dalam siklus hutang yang menumpuk. Jika Anda bertanya bagaimana pola ini muncul di tanah air, data lokal berikutnya akan memberikan jawaban. Namun sebelum data itu muncul, apa implikasi risiko yang tersembunyi di balik keputusan-keputusan ini? Setelah melihat contoh global, gambaran risiko di Indonesia menjadi semakin jelas. Survei internasional mengungkap bahwa sebagian besar perusahaan besar gagal karena tidak mengontrol arus kas. Di pasar domestik, rasio utang terhadap pendapatan operasional pada perusahaan publik yang terdaftar hitam terus meningkat, menandakan tekanan likuiditas yang serius. Industri manufaktur di Asia Pasifik juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam kegagalan, dipicu oleh perencanaan modal yang keliru. Semua data ini menegaskan bahwa masalah keuangan bukan sekadar angka-angka, melainkan hasil keputusan operasional sehari-hari. Ketidakmampuan mengatur cash flow membuat perusahaan rentan terhadap guncangan eksternal. Jika Anda bertanya apa yang menjadi akar utama kegagalan ini, 3 kesalahan finansial fundamental akan menjelaskannya. Namun sebelum mengungkap 3 kesalahan tersebut, mari kita persiapkan pondasi pemahaman yang lebih dalam. Namun di balik data yang mengkhawatirkan, terdapat 3 kesalahan finansial yang paling sering memicu kebangkrutan. Pertama, leverage berlebihan membuat perusahaan bergantung pada pinjaman jangka pendek untuk menutupi biaya operasional, sehingga bunga menelan keuntungan. Kedua, pengelolaan cash flow yang teraba berarti perusahaan memperkirakan pendapatan tanpa cadangan likuiditas, sehingga ketika pemasukan menurun, pembayaran tagihan tidak dapat dipenuhi. Ketiga, kurangnya hedging atau perlindungan nilai membiarkan fluktuasi harga komoditas atau nilai tukar menggerus margin tanpa strategi mitigasi. Setiap kesalahan tersebut berakar pada keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Contoh nyata menunjukkan bahwa tanpa batasan hutang, arus kas yang tidak terkelola, dan perlindungan nilai, perusahaan cepat terjerat dalam spiral kerugian. Jika Anda masih ragu akan dampak dari ketiga kesalahan ini, mari lihat mengapa hal itu sangat penting bagi Anda pribadi. Namun sebelum itu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kelemahan keuangan dalam bisnis Anda? Setelah memahami 3 kesalahan mendasar, penting bagi Anda untuk menyadari dampaknya pada bisnis pribadi. Kehilangan peluang investasi muncul ketika cash flow tidak sehat, sehingga perusahaan tidak dapat berinovasi atau memperluas pasar. Risiko pribadi meningkat karena ketidakpastian pekerjaan dan potensi kerugian investasi ketika perusahaan tempat Anda bekerja atau berinvestasi terpuruk. Untuk menghindari nasib serupa, ada 3 langkah praktis yang dapat Anda terapkan. Pertama, sisihkan cadangan likuiditas yang cukup untuk menutupi pengeluaran operasional selama beberapa bulan. Kedua, evaluasi beban hutang secara berkala dan hindari pinjaman jangka pendek yang berlebihan. Ketiga, gunakan instrumen perlindungan nilai seperti kontrak forward bila Anda terpapar pada fluktuasi harga komoditas atau nilai tukar. Penerapan langkah-langkah ini menciptakan fondasi keuangan yang tangguh dan meminimalkan risiko keruntuhan. Jika Anda ingin mengetahui cara menilai kesehatan likuiditas secara cepat, episode berikutnya akan memberikan contoh nyata. Namun sebelum melangkah ke sana, apa tanda pertama yang mengindikasikan masalah cash flow dalam bisnis Anda? Ringkasannya, 3 faktor utama, leverage berlebihan, cash flow teraba, dan kurangnya hedging, menjadi penyebab utama kebangkrutan perusahaan besar. Lebih dari sekadar angka,
Budaya keputusan berbasis risiko yang seimbang menjadi kunci untuk menghindari jeratan keuangan yang tak terlihat. Jika Anda ingin panduan praktis mengatur keuangan perusahaan, klik tautan di deskripsi dan tekan tombol berlangganan untuk konten selanjutnya. Pada episode berikutnya, kami akan membongkar cara menilai kesehatan likuiditas secara cepat dengan contoh kasus nyata. Jangan lewatkan kesempatan untuk melindungi bisnis Anda sebelum terjebak dalam lubang keuangan yang tersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana strategi perlindungan nilai akan diungkap secara detail.